Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sania Zahriatul Rumah dan pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang suku Jawa. Suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar dari segi populasi yang ada di Indonesia. Jumlahnya diperkirakan mencapai 85 sampai dengan 100 juta jiwa yang ada di Indonesia, baik asli maupun hanya berupa keturunannya saja. Nah, pada video kali ini saya akan membahas secara rinci nih tentang suku Jawa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah asal-usul suku Jawa. Terlintas di kepala kita mengenai suku Jawa, kapan sih suku Jawa itu ada dan dari mana suku Jawa itu berasal? Nah, ada beberapa teori yang mengatakan tentang asal-usul suku Jawa. Yang pertama adalah penemuan arkeolog. Nah, penemuan arkeolog ini menyebutkan bahwa suku Jawa ini sudah ada di Indonesia sejak jutaan tahun yang lalu loh. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil Homo erectus dan juga Homo sapiens yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, menurut pendapat sejarawan, hal ini sedikit berbeda dengan penemuan arkeolog tadi, yang mana sejarawan di sini mengatakan bahwa nenek moyang suku Jawa ini berasal dari Yunan yang melakukan pengembara ke beberapa daerah di Nusantara. Dan yang ketiga adalah menurut Babat dari Jawa kuno. Hal ini menyebutkan nenek moyang suku Jawa ini berasal dari seorang pangeran dari kerajaan Kring yang tersisih dari perebutan kekuasaan. Raja ini kemudian membangun sebuah kerajaan baru bernama Java Cekwara bersama para pengikutnya. Keempat adalah asal-usul suku Jawa yang ditemukan dalam suatu surat kuno dari Keraton Malang yang menyebutkan tentang Raja Rum, raja dari Kesultanan Turki pada tahun 450 tahun sebelum Masehi, yang kemudian menemukan pulau yang sangat subur, yang itulah disebut dengan Pulau Jawa. Yang kedua adalah ciri-ciri suku Jawa. Nah, masyarakat dari suku Jawa ini dapat sangat mudah dikenali oleh masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat dari segi bahasanya, garis keturunan, filosofi hidup, dan juga sikapnya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Nah, bahasa dalam suku Jawa ini dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah Jawa Ngoko. Ini digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang sudah akrab ataupun lebih muda dari kita atau bahkan orang yang lebih rendah derajat sosialnya daripada kita. Kemudian yang kedua adalah Madya. Ini digunakan ketika kita berbicara dengan seseorang yang tidak kita kenal sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah Jawa Kromo. Ini digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, atau bahkan orang yang lebih tinggi derajat sosialnya daripada kita. Nah, kemudian bagaimana sih sistem kekerabatan dalam suku Jawa? Sistem kekerabatan dalam suku Jawa ini menganut sistem kekerabatan parental ataupun bilateral, yang mana di sini memperhitungkan keturunan dari pihak ibu dan juga pihak ayah. Dengan prinsip bilateral tadi, maka seseorang dari suku Jawa memiliki hubungan yang sama luasnya dengan keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Nah, karakteristik budaya Jawa ini adalah religius, non-doktriner, toleran, akomodatif, dan juga optimis. Karakteristik budaya Jawa ini kemudian memunculkan sifat khas dari suku Jawa yang kerap dilakukan oleh masyarakat Jawa seperti sederhana, luwes, ramah, dan juga berpegang erat pada tradisi yang ada. Selain itu, masyarakat Jawa juga dikenal dalam memegang teguh filosofi hidup, seperti nrimo ing pandum atau menerima bagiannya masing-masing dan memayu hayuning bawana, yaitu mempercantik keindahan dunia. Yang terakhir adalah tradisi dan juga kebudayaan dari suku Jawa. Ada beberapa hal nih yang harus dibahas ketika kita berbicara tentang tradisi suku Jawa. Yang pertama ada tari tradisional. Beberapa tari tradisional yang berkembang di tengah masyarakat Jawa antara lain adalah tari serimpi, yang mana dalam tarian tradisional suku Jawa ini dikenal menggunakan iringan dari alat musik gamelan. Yang kedua ada rumah adat. Rumah adat yang dibangun oleh suku Jawa ini memiliki bentuk khas berupa rumah joglo. Nama rumah joglo ini berasal dari istilah Jawa yaitu tajuk dan loro, yang berarti penggabungan dua tiang. Rumah joglo ini terbuat dari kayu yang memiliki ciri khas berupa atap berbentuk piramida yang mengerucut. Yang ketiga ada upakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional untuk wanita dari suku Jawa dikenal dengan nama kebaya. Nah, penggunaan kain jari yang digunakan sebagai bawahan, penggunaan kamben untuk menutupi tubuh bagian atas, serta menggunakan konde atau sanggul bagi perempuan. Sementara untuk laki-laki, itu biasanya menggunakan surjan dengan penutup kepala seperti blangkon. Nah, yang terakhir adalah upacara adat. Masyarakat Jawa ini dikenal memiliki banyak sekali tradisi dalam kehidupan sehari-hari.
Sebut saja tradisi menyambut datangnya bulan Syawal atau Grebek Syawal, atau tradisi menyambut bulan Suro. Ada juga nih tradisi seperti wetonan, perewetan, sudranan, dan juga tedak sinten. Nah, itulah tadi pembahasan beberapa hal mengenai suku Jawa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah diterima oleh teman-teman semuanya. Dan jika ada kesalahan saya ketika menyampaikan materi ataupun kesalahan saya dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.